Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar anak-anak semua, terlebih dahulu Pak Guru absen ya. Hari ini siapa yang gak masuk? Tidak ada. Masuk semua? Ya. Pak Guru, untuk lebih jelasnya, Pak Guru ingin menanyakan kabar di antara kalian ya, satu saja, karena semuanya sudah masuk. Baik, Aditya, mana? Masuk? Ya, Agung Pratama, kemudian Doni, angkat tangannya, kemudian Emilia, kemudian Hibzoni, lalu kemudian Maria Ulfa, ya, lalu kemudian Tila Tertila, ya, selanjutnya Yuliani. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru ingin briefing dulu ya, untuk menguji konsentrasi kalian ya. Ya, briefingnya yaitu kita kompakkan suara saja. Nah, kita sama-sama mengucapkan jargon NW ya. Masih ingat? Ya. Pokoknya tangannya harus gini. Pokoknya 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 NWDI. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, Ananda semua, pada pagi hari ini menjelang siang ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat? Yaitu tentang bagaimana kita memelihara lingkungan hidup. Nah, salah satunya kemarin apa? Cara kita memelihara lingkungan hidup kita yang sudah rusak itu, contohnya kemarin Pak Guru sudah jelaskan, yaitu ketika hutan gundul ditebang oleh manusia lalu kemudian terjadi longsor, bagaimana cara kita memperbaiki? Yaitu dengan cara menanami pohon. Nah, itu pelajaran yang sudah lewat. Salah satunya dalil tentang orang yang maksudnya telah nampak kerusakan di darat, di laut akibat apa? Perbuatan manusia. Apa dalilnya? Zohar. Ya, artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian Pak Guru anggap sudah paham. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran PAI, yaitu kita masuk materi baru, yaitu pelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Nah, itu nama Pak Guru ya. Ada yang belum kenal? Tidak ada. Baik, kita lanjut. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi ini capaian pembelajaran kita, yaitu elemen akidah, yaitu bagaimana kalian peserta didik mendalami 6 rukun iman. Ya, lanjut. Ya, ini tujuan pembelajaran kita, yaitu apa? Melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan iman kepada Allah dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan tayangan video,
Peserta didik diharapkan mampu mendemonstrasikan hasil pengamatan video dengan mempresentasikan hasil amatannya di depan kelas. Ya. Lalu kemudian lanjut. Nah, ini manfaat pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan iman kepada Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Tuh ya. Sampai sini paham? Nah, itu yang akan kita pelajari. Selanjutnya, ya ini pembagian kelompok. Nah, jadi pembagian kelompoknya, jadi silakan, karena setelah Bagus amati ternyata pemahaman kalian tentang PAI rata-rata semua. Alhamdulillah kalian bisa cepatlah menangkapnya ya. Tidak ada yang kita bagi kelompoknya. Nah, jadi kelompoknya yaitu kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kelompok 1 itu absen nomor 1 sampai 5. Kelompok 2 absen nomor 6 sampai 10. Dan kelompok 3 absen 11 sampai 15. Dan kelompok terakhir yaitu kelompok 4 yaitu 16 sampai 20. Ya, silakan. Sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Masih ingat nomor absennya kan? Ya. Alhamdulillah kita sudah membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut pembelajaran, Pak Guru ingin memberikan kalian sebuah lembaran. Nah, jadi lembaran ini nanti kalian isi sesuai dengan apa yang kalian tonton. Nanti Pak Guru ingin memutar video. Nah, jadi hasil dari pengamatan kalian yang kalian tonton di video itu kalian tulis di sini. Ya, paham? Nah, sesuai dengan yang sudah Pak Guru terangkan kemarin, yaitu apa yang Pak Guru bagikan satu-satu. Ya, baik. Nah, sekarang silakan perhatikan instruksinya. Ada berapa semua? Nah, nanti itu kalian isi. Nanti itu kalian isi. Lalu kemudian setelah diisi, silakan perwakilan persentase atau jelaskan hasil pengamatannya sesuai apa yang sudah kalian dapatkan materi yang tadi itu, lalu maju ke depan ya. Dan kalau kalian tidak pede dengan bicara secara langsung, boleh bawa teksnya ya, boleh bawa teks, nggak apa-apa, Pak Guru ampuni. Nanti tapi kalau kelas 3 nanti kelas 9 nggak boleh, harus secara langsung ngomong kayak Pak Guru ini. Paham Anda semua? Ya, baik. Sekarang kita coba menonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PAI kelas 8 pada semester 1. Pada video yang pertama kali ini kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa saja sih kitab-kitab tersebut dan bagaimanakah caranya benar dalam mengimaninya? Simak selengkapnya di sini ya. Mari kita renungkan sejenak. Apa judulnya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya akan putar-putar tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman umat manusia, mulai dari kitab Taurat, Injil. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1400 tahun sebelum Masehi.
Nama Taurat sendiri berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah dia bebaskan dari cengkraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang dituliskan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Dua, larangan menyembah berhala atau patung, yang mana pada saat itu Bani Israel disesatkan oleh Samiri yang membuat patung anak sapi dari emas. Yang ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, misalkan bersumpah atau berjanji atas nama Allah tapi tidak ditepati. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu dikenal dengan istilah the Ten Commandments. Waktunya sudah habis. Ya, gimana? Apakah kalian sudah selesai diskusi? Ya, baik. Selanjutnya Pak Guru minta kalian perwakilan dari masing-masing kelompok kitab apa ini? Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Masing-masing silakan perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya dari video yang sudah kalian tonton, dan boleh bawa catatannya ya, boleh. Ya, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu kelompok kitab Taurat. Ya, silakan masing-masing satu-satu saja, satu. Silakan. Siapa? Ya, ada dia, maju. Oke, baik, ada dia. Ya, ada dia, silakan di depan, ada dia. Jangan lupa salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu. Kami mempresentasikan hasil rapor. Nama Nabi Musa, bahasa kitab bahasa Ibrani, kitab minta menegaskan Allah, larangan menyembah berhala, 3
Sabtu. Nomor 4, perintah menghormati orang tua dan mengumumkan kehadiran sebagai Rasul. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa dulu untuk kelompok itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Bahasa kitab Qibti. Pokok kitab perintah mengesahkan Allah. Kedua, nasihat-nasihat. Yang ketiga, hikmah. Keempat, pujian-pujian dan sanjungan kepada Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. Nama kitab Injil. Nama Nabi Isa alaihi salam. Bahasa kitab Suryani. Isi pokok kitab perintah mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menerangkan bahwa kelak akan datang Nabi terakhir yaitu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu untuk semua? Malu-malu ya. Ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir, yaitu kitab suci Al-Quran. Siapa maju? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama kitab Al-Quran. Nama Nabi Muhammad SAW. Bahasa kitab Arab. Isi pokok kitab. Yang pertama, akidah, yaitu berkaitan dengan keyakinan. Kedua, akhlak, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Ketiga, ibadah, yakni tata cara beribadah yang benar seperti zakat, puasa, sholat, haji, dan lain-lain. Keempat, muamalah, yaitu hubungan sesama manusia. Kelima, sejarah, yaitu kisah umat terdahulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beban semua. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah menyaksikan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dan kesimpulan Pak Guru bahwa kalian semua di dalam hasil menganalisis, mengamati video, setelah Pak Guru lihat semuanya sudah bagus semua. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sesudah kalian presentase, Pak Guru akan lihat layar. Baik, yang pertama terkait dengan kitab suci Al-Quran. Yang perlu kita pahami bahwa yaitu iman kepada Allah. Nah, ini iman terkait dengan judul pembahasan kita, yaitu iman kepada kitab Allah. Nah, jadi sekarang yang pertama itu iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Perhatikan, iman adalah secara bahasa yaitu percaya. Apa? Percaya. Iman secara bahasa artinya percaya. Nah, sedangkan iman menurut istilah yaitu apa?
Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan tindakan. Nah, jadi maksudnya yaitu iman adalah membenarkan dengan hati. Artinya kalian percaya bahwa kalian itu beriman, terutama beriman kepada Allah. Yang kedua, ya kepada Rasul dan seterusnya. Lalu kemudian mengucapkan dengan lisan. Apa artinya mengucapkan dengan lisan? Tentunya kita sebagai orang Muslim mengucapkan dengan lisan apa? Tanda orang beriman. Yang pertama yaitu pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa arti 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, bagus. Selanjutnya yaitu setelah kita beriman kepada Allah, jadi kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Sebelum kita lanjut, iman itu apa tadi secara bahasa? Percaya. Baik, silakan lihat ayat. Ya, kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4. Ya, ada 4. Yang kelima itu tambahan, itu suhu. Nah, yang pertama namanya kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Dan yang ketiga kitab Injil. Yang keempat kitab Al-Qur'an. Nah, yang kelima namanya suhuf. Nah, suhuf itu diturunkan kepada 2 nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Selanjutnya, nah, kita mulai bahas kitab Taurat. Kitab Taurat yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nama Taurat berarti hukum atau syariat, ya. Dan kitab Taurat diturunkan kepada Bani Israel, ya, Israel. Nah, yang terakhir itu kitab ini atau kitab Taurat ini ditulis dengan atau memakai bahasa Ibrani. Jadi kitab Taurat itu merupakan kitab yang khusus diturunkan kepada Bani Israel dulu. Ya, itu kitab Taurat. Selanjutnya ajaran kitab Taurat. Nah, pokok-pokok ajarannya yang pertama perintah mengesahkan Allah. Yang kedua larangan menyembah. Yang ketiga perintah mensucikan hari Sabtu. Yang selanjutnya perintah menghormati orang tua. Itu ya. Selanjutnya kitab Zabur. Nah, kitab Zabur yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, yang disampaikan kepada umatnya. Nah, kepada umat siapa? Nabi kitab Zabur ini yaitu kepada umat Israel, atau kalau sekarang itu umat atau Yahudi. Tahu Yahudi? Tahu. Nah, Israel. Yahudi pokoknya Yahudi, ya. Nah, kitab Zabur itu ditulis dengan bahasa Kipti. Nah, bahasa Kipti ini salah satu nama daerah, ya. Nama negara. Nama negara bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu, ya. Nah, kemudian kitab Zabur ini mempunyai ajaran-ajaran pokok. Mana dia? Nah, yang pertama yaitu ajaran pokoknya perintah mengesahkan Allah. Kalian tahu artinya perintah mengesahkan Allah? Perintah mengesahkan Allah itu artinya perintah untuk menyembah Allah tanpa ada kecuali. Misalkan kalian menyembah Allah, tapi ada yang kalian sembah selain Allah, itu tidak boleh. Itu namanya perbuatan syirik. Ya, mengesahkan Allah adalah kita menyembah Allah tanpa menuhankan yang lain, hanya Allah. Selanjutnya nasihat-nasihat. Nah, kitab Zabur ini berisi nasihat-nasihat. Ya, baik nasihat untuk semangat, nasihat untuk tidak berbuat maksiat dan sebagainya. Selanjutnya al-hikmah. Nah, ini adalah kata-kata
apa kata-kata yang menyejukkan hati, ya. Kemudian selanjutnya pujian-pujian dan sanjungan kepada Allah. Nah, ini puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Bani Israel. Dan kitab Injil ditulis dengan bahasa Suryani. Ya, ini sama nama suatu daerah, ya. Selanjutnya ajaran-ajaran kitab Injil apa? Ya, ini ajaran kitab Injil yaitu perintah mengesahkan Allah, sama. Selanjutnya membenarkan keberadaan kitab Taurat. Nah, ingat, kitab Injil itu turun setelah kitab Taurat. Nah, jadi kitab Taurat itu disempurnakan oleh kitab Injil. Paham? Anda semua? Nah, selanjutnya menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu yang perlu katakan tadi. Contoh, dulu di kitab Taurat itu isinya ketika orang kena najis itu tidak disentuh, tapi potong tangan. Nah, ada orang yang pegang najis, potong najis tangannya, itu tidak disentuh dan disucikan, tapi dipotong, itu tanda mensucikannya. Itu di kitab Taurat. Tanda Injil belakangan yang menghapus hukum itu. Nah, paham Anda semua? Selanjutnya menerangkan bahwa kelak akan datang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti di kitab Injil itu ada keterangan bahwa akan datang Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, ini mungkin familiar dan terkait, ya. Kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab suci Al-Quran itu apa? Bahasanya bahasa kitab Al-Quran diturunkan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup. Nah, ini seluruh umat manusia. Perhatikan, kitab Taurat itu khusus diturunkan kepada Bani Israel. Kalau selain Bani Israel itu tidak wajib diamalkan. Paham? Hanya untuk Bani Israel. Begitu juga dengan kitab Zabur, kitab Injil. Tapi kalau Al-Quran diturunkan kepada semua umat manusia, dari sejak diutusnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Pedoman kita yaitu Al-Quranul Karim. Selanjutnya isi atau ajaran pokok dalam Al-Quran itu cakup tentang akidah. Tahu akidah? Akidah itu artinya keyakinan kita, ya, iman. Kemudian akhlak itu terkait dengan adab tata cara kita, baik itu adab kita terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap teman. Harus kita bedakan. Jangan memanggil guru sesuai dengan memanggil teman kalian. Oi, guru, jangan. Pak guru, ya. Betul. Woi, Haikal, boleh. Tapi Dede, upah batur. Woi, Haikal kurus, jangan, ya. Perundungan itu, jangan ada perundungan, jangan. Ya, yang terakhir yaitu yang selanjutnya ibadah. Nah, ibadah ini terkait dengan fikih. Bagaimana tata cara kita sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Selanjutnya muamalah. Nah, muamalah ini hubungan kita terhadap sesama manusia. Selanjutnya sejarah. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali sejarah-sejarah yang pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari umat-umat terdahulu. Yang terakhir yaitu suhuf. Nah, suhuf ini seperti yang aku katakan tadi, yaitu diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Musa menerima 10 suhuf dan Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Itu artinya
Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Sebuah lembaran tidak berbentuk kitab. Kalau ini namanya kitab, ya. Kalau lembaran-lembaran itu namanya suhuf. Paham Anda semua? Nah, baik. Selanjutnya, ya kita refleksi dulu. Ya, refleksi dulu terkait dengan pemahaman kalian. Coba sekarang, Pak Guru mau tanya, apakah kalian mendapatkan pengetahuan baru dari pembelajaran PI kita hari ini? Ada yang mau menjelaskan satu? Pertama, kitab Zabur, Taurat, dan Injil diturunkan untuk umat tertentu saja. Ya. Yang kedua, kitab Injil sebagai penyempurna kitab Taurat. Yang Ya, ketiga, Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Ya, betul. Ya, silakan. Kita tepuk tangan dulu teman-teman. Tadi dari teman kalian ya, ilmu baru yang dia dapatkan setelah pembelajaran ini. Nah, sekarang yang kedua yaitu buatkan satu pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, siapa yang mau bertanya coba? Ya, coba ini dulu ya dari kelompok ini. Apa pertanyaannya? Apakah boleh kita mempelajari kitab-kitab Zabur, Injil, dan Taurat? Apakah boleh kita mempelajari kitab Zabur, Injil, dan Taurat? Jawabannya adalah boleh kita mempelajarinya. Kitab yang tiga itu mana? Zabur, Injil. Boleh kita mempelajarinya, akan tetapi mengamalkan segala isinya tidak boleh. Artinya kitab Taurat, Zabur, Injil itu hanya diperuntukkan pada masa itu saja. Kalau sudah meninggal nabinya, maka kitabnya sudah tidak berlaku lagi. Paham Anda semua? Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, dari Ramdhani berdiri. Kenapa Al-Quran diturunkan paling terakhir? Al-Quran itu diturunkan paling terakhir kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan ajaran-ajaran kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Contoh, kitab Taurat, Injil, Zabur, itu semua ada ajaran yang kitab yang tiga itu ada semua terkumpul di dalam Al-Quran. Paham? Ada? Ya, siapa lagi? Ya, coba siapa ini namanya? Alfian Hamzah. Ya, Syekh Alfian, coba. Apa perbedaan kitab dengan suhuf? Apa perbedaan kitab dengan suhuf? Ya, seperti yang mau dijelaskan tadi, itu sebuah kumpulan atau buku kayak gini, terdiri dari beberapa lembar yang disatukan. Tapi kalau suhuf itu hanya berbentuk lembaran saja. Contohnya lembaran, nah kayak gini, ada tulis-tulisan ajaran sebuah syariat ditulis di sebuah lembaran, itulah yang dinamakan dengan suhuf. Gimana? Syekh Alfian sudah? Ya, sudah paham. Alhamdulillah. Baik, sekarang sebelum Pak Guru simpulkan, nah mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan pemahaman kalian. Siapa? Ada ya? Ya, siapa? Najwa, silakan Najwa, berdiri. Apa? Ya. Sudah? Ya, silakan dulu. Ya, tepuk tangan dulu, teman-teman. Sudah. Baik, berulang ya yang dikatakan banyak tadi yang belum dengar. Ya, jadi semua kitab-kitab yang diturunkan yang 4 itu sekaligus suhuf-suhuf itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berasal dari Nabi itu sendiri, dari malaikat, tidak ada. Semuanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi lalu kemudian diajarkan kepada seluruh umat Nabi tersebut.
Ya? Ya, selanjutnya setelah kalian simpulkan, alhamdulillah sudah baik tadi. Nih, kesimpulan kita pada hari ini secara umum, yaitu yang pertama, semua kitab-kitab yang diberikan kepada Nabi merupakan berasal dari Allah. Ya, benar tadi berarti yang disimpulkan sama temannya ya. Yang kedua, umat muslim wajib mengimani kitab-kitab yang Allah. Yang terakhir, kita boleh mempelajari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, pertanyaan tadi. Tapi hanya untuk mempelajari sebagai pengetahuan saja, tidak untuk diamalkan. Yang boleh kita amalkan yaitu ajaran Al-Qur'anul Karim. Baik. Ya, selanjutnya. Ya, sekian dan terima kasih. Kalau kalian sudah paham, mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Ya, sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.